Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flowchart dan DFT penyewaan mobil. Dimulai dengan resepsionis yang memberi formulir penyewaan kepada penyewa, lalu penyewa tersebut mengisi formulir yang telah diberikan oleh resepsionis. Output dari pengisian formulir tersebut muncul dokumen penyewaan. Lalu dokumen penyewaan tersebut diserahkan kepada resepsionis. Lalu resepsionis memeriksa apakah memakai supir atau tidak. Jika memakai supir, resepsionis memberikan formulir data diri untuk diisi oleh supir. Lalu supir mengisi formulir tersebut, lalu muncul dokumen data diri supir yang akan diberikan ke resepsionis. Jika tidak menggunakan supir, maka akan langsung ke proses penyewaan mobil. Dan jika tidak menggunakan supir, maka dokumen data diri supir tersebut diproses ke penyewaan mobil. Output dari proses penyewaan mobil tersebut muncul biaya sewa mobil. Biaya sewa mobil ini diberikan kepada penyewa, lalu penyewa melakukan pembayaran ke bagian keuangan. Lalu bagian keuangan mencetak nota, lalu muncul output itu nota. Nota itu ada diserahkan menjadi dua. Yang satu ke bagian, yang satu diserahkan kepada penyewa, dan yang satu diarsipkan. Lalu DFD-nya, sistem informasi rental mobil. Penyewa dapat melihat data kendaraan dan data supir dari sistem tersebut, dan dapat menginputkan data dirinya, dan dapat melakukan pembayaran ke dalam sistem tersebut. Lalu resepsionis dapat menginput data diri yang telah diinputkan oleh penyewa. Lalu bagian keuangan dapat menginput dan melihat data pembayaran. Lalu lanjut ada penyewaan dan bayar. Dari penyewaan tersebut, penyewa dapat melihat data mobil dan dapat melihat data supir. Lalu penyewa dapat menginputkan mobil yang dia pilih dan dapat memilih supir yang dia inginkan. Lalu dari penyewaan ini muncul biaya, maka penyewa dapat melakukan pembayaran ke bagian bayar. Lalu keuangan dapat menginput dan melihat data pembayaran. Seven tools yang saya gunakan ini menggunakan check sheet. Misal penyewa 2 kendaraan dan 2 supir. Nama penyewa Doni. Terus dia memilih 2 supir yang bernama Ucup, usia 44 tahun, pengalaman 3 tahun, dengan biaya 200.000 per hari. Dan Niko, usia 45 tahun, pengalaman 5 tahun, biayanya 275.000 per hari. Dan dia memilih 2 kendaraan, satu SUV dan satu MPV. Dia memilih mobil Z dengan biaya 300.000 per hari dan memilih mobil C dengan harga 500.000 per hari. Jadi total biaya supir itu 475.000 dan biaya kendaraan 800.000. Lalu perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Itu ada 4 kegiatan perancangan yang harus dilakukan, yaitu membuat DFD atau perancangan arsitektural. Perancangan ini adalah membuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, perancangan data, yaitu membuat ERD. ERD ini pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi ERD adalah memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Yang ketiga, perancangan antarmuka, yaitu dengan merancang antarmuka dengan sistem lain dan antar modul-modul. Perancangan antarmuka, perancangan dilakukan untuk menggambarkan, merencanakan, dan membuat sketsa dari beberapa elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keempat, perancangan prosedural, yaitu dengan merancang flowchart, algoritma, dan lain-lain.
Algoritma adalah analisis langkah demi langkah dari proses, sementara flowchart menjelaskan langkah-langkah suatu program dengan cara grafis. Perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Metode ini melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif objek, tidak pada perspektif fungsional, seperti pada pemrograman terstruktur. Metode pengembangan perangkat lunak berorientasi objek yang sudah dikenal, dan diantara adalah UML, Object Oriented Analysis, Object Modeling Technique, dan Object Oriented Software Engineering. UML atau Unified Modeling Language merupakan bagian dari pembuatan software yang sangat penting. Ini digunakan untuk membantu proses visualisasi dari berbagai jenis program yang akan dibuat oleh seorang developer. Yang kedua, Object Oriented Analysis. Ini adalah sebuah teknik model driven yang mengintegrasikan data dan proses ke dalam konstruksi yang disebut objek. Yang ketiga, Object Modeling Technique. Salah satu metodologi pengembangan berorientasi objek atau OMT memiliki beberapa tahapan, yaitu konseptualisasi, analisis, desain sistem, desain objek, dan implementasi. Yang keempat, Object Oriented Software Engineering. Ini adalah teknik desain perangkat lunak yang digunakan dalam desain perangkat lunak dalam pemrograman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.